Saudara orang tua dua balita korban penganiayaan di dalam daycare Wenson School geram mengetahui penganiaya anak adalah MS, si pemilik daycare. Buntut kasus ini, Dinas Pendidikan Kota Depok akan memanggil 98 daycare tak berizin. Lantas bagaimana awalnya kasus ini bisa terungkap? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Kesal terhadap anaknya karena anaknya nakal, nggak ada yang mau pegang gitu ya, sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anak itu. Juga dia sampaikan yang satu lagi rewel gitu, nangis terus sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anaknya. Saya nggak salah apa-apa, saya masih kecil 8 bulan, itu ada masalah apa? Kenapa kok anak saya disakiti seperti itu? Miris, seorang influencer yang juga merupakan pemilik daycare di kawasan Depok, Jawa Barat, tega menganiaya dua balita yang diasuhnya. MI telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Lantas bagaimana kekerasan terhadap anak bisa terjadi di dalam daycare dan upaya apa yang bisa dilakukan agar kasus serupa tidak terulang? Simak penelusuran saya dalam Gelar Perkara. Inilah penganiayaan terhadap dua balita yang terjadi di daycare Wenson School di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban HW yang masih berusia 9 bulan dan korban MK berusia 2 tahun. Video ini sempat viral di media sosial 30 Juli lalu. Selang sehari, polisi menangkap MI, si pemilik daycare Wenson School. Perempuan yang juga merupakan influencer parenting ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, MI dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman hukumannya penjara maksimal 5 tahun. Nah, terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan. Orang tua mana yang tidak meradang melihat buah hatinya dianiaya oleh orang yang mereka percaya untuk menjaga dan mengasuh anak mereka. Beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia terbentur, lalu juga ditusuk di bagian punggung. Ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Ternyata di video itu ada juga kepala anak saya ditekan ke bawah gitu, dan dilempar juga gitu. Jadi curigaan istri saya terbukti di bulan lalu anak saya mengalami penganiayaan. Proses hukum kasus penganiayaan balita dalam daycare sejauh ini berjalan lancar. Sejumlah saksi dan orang tua korban telah dimintai keterangan. Pihak korban pun tengah menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri Depok. Untuk proses hukumnya sendiri, kemarin semua saksi dan semua orang tua sudah dipanggil ke Polres Depok untuk permintaan keterangan, dan kami masih menunggu proses lebih lanjutnya, arahan dari jaksa seperti apa. Baru-baru ini, kami mendatangi Wenson School di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Di tempat ini, saya tidak melihat pelang yang mencantumkan izin operasional daycare. Saudara, inilah TKP kasus penyiksaan anak di dalam daycare. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Wenson School hanya memiliki perizinan sekolah PAUD dan tidak memiliki izin untuk membuka daycare. Kabarnya Wenson School sudah beroperasi sejak tahun 2020. Saat ini, Wenson School sudah ditutup dan telah dipasang garis polisi. Karena setahu saya itu pendidikan dan PAUD. Kalau sama TK. Kalau TK dan PAUD. Cuman kalau penitipan kita malah nggak tahu.
nggak tahu sama sekali. Gitu. Berarti kalau dari RT RW pun nggak tahu adanya penitipan dan belum ada perizinan soal penitipan ya Pak? Penitipan kita nggak tahu. Terungkapnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita di daycare Wenson School bermula saat orang tua korban MK mendapati tubuh anaknya memar usai dijemput dari daycare pada 10 Juni. Orang tua korban sempat meminta penjelasan pihak Wenson School, namun staf daycare menyebut tidak terjadi apa-apa. Sebulan berlalu, seorang staf daycare menemui orang tua korban, lalu memberikan rekaman CCTV berisi video penganiayaan terhadap 2 balita. Setelah memastikan bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan, pada 29 Juli, orang tua MK melaporkan MI pada polisi atas dugaan penganiayaan. Dari staf yang resign dari daycare ini, lalu dia membawa bukti CCTV kepada orang tua korban. Nah, CCTV ini dibawa orang tua korban pada tanggal 24 Juli. Setelah itu tanggal 29 Juli itu orang tua dari korban melaporkan ke Polres Depok. Nah, sementara itu memang videonya sudah viral di media sosial. Polisi menyebut alasan tersangka MI menganiaya balita yang diasuhnya karena khilaf. Kepada polisi, MI mengaku kesal lantaran menganggap kedua balita sulit diatur dan terus menangis. Namun, polisi masih akan mendalami motif tersangka sebenarnya. Motif sampai saat ini memang pelaku menyampaikan pertama khilaf, yang kedua hanya menyampaikan dia kesal terhadap anaknya karena anaknya nakal, nggak ada yang mau pegang gitu ya, sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anak itu. Juga dia sampaikan yang satu lagi rewel gitu, nangis terus sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anak itu. Nah, motif lebih dalam serta latar belakangnya memang belum kita dalami lagi karena memang kondisi kesehatan dari pelaku yang beberapa hari lalu sempat turun. Diketahui, Wenson School merupakan lembaga pendidikan non-formal berizin resmi, namun tidak memiliki izin menjalankan usaha daycare. Pasca terungkapnya kasus penganiayaan ini, izin operasi Wenson School terancam ditutup. Wenson School ini sebenarnya izinnya PAUD, taman bermain, ya TK gitu. Jadi tidak ada izin khusus untuk daycare. Nah, tahun 2024 itu baru diajukan izin untuk daycare, tapi sampai saat ini belum keluar. Nah, sehingga dari Dinas Pendidikan juga dari Dinas Perizinan akan mengevaluasi hal tersebut dan kemungkinan ini akan ditutup. Kemunculan tempat penitipan anak atau daycare bak jamur di musim hujan. Mirisnya, di saat bersamaan, kekerasan terhadap anak malah terjadi di dalam daycare. KPAI menyebut saat ini pemerintah memiliki tantangan baru untuk memastikan daycare aman dan ramah bagi anak. Iya, kami KPAI menerima laporan kekerasan di daycare pada balita itu hampir setiap tahun. Dan kami sebenarnya sudah sangat mewanti-wanti, terutama Dinas Pendidikan dan orang tua, kemudian juga pendirian daycare itu semakin banyak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, baik Dinas Pendidikan atau Kemendikbud, agar betul-betul bisa mengatur daycare ini dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan orang tua menitipkan anak mereka di daycare semestinya diimbangi jaminan keamanan dan kualitas layanan yang baik dari pemilik daycare. Karenanya, KPAI berharap pihak berwenang dapat mengawasi keberadaan daycare tak berizin. Dan kami sebenarnya sudah berharap ya agar semua pihak termasuk Dinas Pendidikan untuk mendata, memonitoring dan mengawasi, bahkan kalau perlu diperingatkan kepada daycare-daycare yang tidak berizin. Guna mengantisipasi kekerasan terhadap anak di dalam daycare, pemerintah Kota Depok akan segera memanggil dan membina para pengelola tempat penitipan anak yang tidak berizin. Kita akan mengundang daycare yang ada di Depok yang tidak berizin. Kan kita ada tuh datanya. Kemarin yang saya berikan ke Kemenkumham itu, yang ada 98 yang tidak berizin, itu nanti kita surati. Kita edukasi mereka
agar mereka itu bisa memahami bahwa salah satu kewajiban yang harus ditempuh ketika membuka daycare itu adalah izin. Setiap pemilik daycare wajib memiliki izin operasional atau izin usaha. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan sebuah daycare memiliki standar aman dan ramah bagi anak. Wajib. Kalau tidak dia wajib membuat izin, kalau tidak ada izinnya kita ngontrolnya seperti apa. Jadi kalau misalkan berizin kan ada pelangnya. Misalkan daycare heavy kid, ya kan? Nomor izin operasional, atau izin operasional nomor berapa. Terungkapnya kasus penganiayaan terhadap 2 balita di dalam daycare Wenson School mendapat sorotan tajam warganet. Lantaran pelaku MI diketahui kerap mengunggah konten parenting dan tema-tema kekerasan pada anak melalui akun medsosnya. Tapi semua yang disampaikan tersangka MI bertolak belakang dengan perbuatannya. Kita tidak bisa memang mudah percaya pada orang yang tadi mengaku memiliki knowledge, tapi sebenarnya perilakunya jauh dari apa yang disampaikan kepada masyarakat. Mengingat kejadian ini menjadi satu pembelajaran di kita bahwa ternyata lingkungan yang ramah anak itu masih perlu kita deteksi lebih hati-hati lagi begitu. Bahkan kan di daycare sendiri saja yang mestinya adalah rumah aman buat anak, justru di sini terjadi kekerasan. Dengan kejadian ini, masyarakat semestinya lebih berhati-hati saat hendak memilih daycare bagi si buah hati. Pertama, pastikan daycare memiliki izin resmi. Cek langsung ke lokasi daycare, cek juga reputasi daycare. Pilih daycare yang dekat dengan rumah atau kantor orang tua. Jika anak telah dititipkan, amati kebiasaan anak selama beberapa hari. Dan yang paling penting adalah observasi, apakah memang anak itu nyaman ketika ada di sana, apakah pulang dia juga akhirnya besoknya enggan ke sana, atau mungkin ada ketakutan kepada orang tertentu di sana, itu juga penting kita observasi. Kasus penganiayaan di dalam daycare menjadi sinyal bagi pemerintah agar mulai meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan termasuk daycare. Mulai saat ini masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih tempat penitipan dan pengasuhan bagi si buah hati, termasuk melakukan survei dan juga memastikan daycare sudah memiliki izin, agar peristiwa dan kasus serupa tidak kembali terulang. Malaika Kridaman, Daniel Sua, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.